berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-dzikra. Az-dzikra di sini artinya apa? Al-Qur'an. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga keberadaan Nabi SAW dalam beramal maupun menjelaskan sesuatu melalui lisan atau persetujuan beliau adalah penjelasan dari Al-Quran yang telah Allah turunkan. Karena Allah perintahkan beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang Al-Quran yang telah Allah turunkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi Al-Quran wa mithlahu, dan yang semisal dengan Quran. Semisal dalam apa? Aku diberi Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama Al-Quran. Semisal dalam apa? Dalam statusnya sebagai wahyu. Sehingga dalam hadis itu Nabi SAW menyebut, hadis disebut semisal dengan Al-Quran. Kalau semisal dalam jumlah tidak mungkin, karena jumlah hadis lebih banyak daripada jumlah Al-Quran. Sehingga semisal di sini adalah semisal dalam status. Semisal dalam status artinya sama-sama wahyu. Hadis semisal dengan Al-Quran maksudnya adalah dalam statusnya sebagai wahyu. Sehingga hadis ini dalil bahwasanya hadis adalah wahyu. Hadis yang menjadi dalil bahwasanya hadis adalah wahyu. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran dan semisal dengan Quran, ma'ahu, bersama Al-Quran. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Bolehkah kita mendahulukan pendapat seseorang melebihi pendapat Allah, melebihi firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Kita baca pertanyaan yang keempat. As-soal ar-rabi', hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih? Al-jawab, la nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi liqawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Surah Al-Hujurat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq sahihun rawahu At-Tabrani. Wa qali Ibni Abbas akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama' aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Bolehkah kita mendahului Allah dan Rasulnya? Judulnya tegas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kebacanya. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Bolehkah kita mendahulukan pendapat seseorang atau perkataan seseorang melebihi dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya la nuqaddimu qawlan, kita tidak boleh mendahulukan ucapan atau perkataan apapun ala qaulillah, melebihi firman Allah, wa rasulihi, atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya.
Sehingga siapapun dalam ketetapan Allah, dia harus mengikuti. Sehingga karena dia mengikuti, maka tidak boleh mendahului. Tidak boleh mendahului. Maka kalau orang berbicara masalah agama dan dia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis, berarti sama dengan dia berada di depan, mendahului Allah dan Rasulnya. Memaksakan diri seperti ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Baik, sekarang bentuk-bentuk mendahului perkataan Allah dan Rasulnya kita akan bahas ini. Mendahului Allah. Apa makna mendahului Allah? Maknanya adalah mendahului ketetapan Allah. Mendahului Allah itu sama dengan mendahului ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah ada dua. Ada ketetapan syariat, al-amru syar'i, dan ada ketetapan takdir, al-amrul kauni. Ketetapan syariat, al-amru asy-syar'i, dan ada ketetapan takdir, yaitu al-amru al-kauni. Ketetapan syariat artinya semua syariat Allah, baik yang berisi perintah, larangan, aturan, atau apapun yang menjadi ketentuan agama. Dan ayat yang tadi dikutip oleh penulis dengan tegas melarang hal itu. Orang tidak boleh mendahului Allah dalam ketetapan syariat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, innallaha sami'un alim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, hadhihi adabun, demikianlah adab, adzaballahu biha ibadahul mu'minin. Allah mengajarkan adab ini kepada para hambanya yang beriman. Bima yu'amiluna bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min at-tawqir wal ihtiram wal tabjil wal i'dham. Ketika mereka berinteraksi dengan Rasul dalam bentuk memuliakan beliau, menghormati beliau, dan memuliakan beliau. Faqala, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ay la tusri'u fil asya' baina yadayhi. Janganlah kalian terburu-buru dalam urusan apapun sehingga mendahului beliau. Ay qablahu. Artinya kau menyampaikan sesuatu sebelum beliau. Bal kunu tab'an lahu fi jami'il umur. Namun jadilah kalian pengikut beliau dalam segala urusan. Di masa Nabi SAW hidup, kalau Nabi SAW terlibat, sahabat tidak boleh protes, sehingga mereka tidak boleh mendahului ketetapan Allah dan Rasul. Di masa Rasulullah SAW masih hidup, ketika Nabi SAW itu terlibat, maka sahabat hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan sampai dalam urusan pernikahan, ada seorang sahabat laki-laki
bukan orang yang kaya, tidak punya status sosial, secara fisik juga mungkin nilainya masih di bawah. Tapi ketika dia belum nikah, diminta oleh Nabi SAW, coba kamu melamar putrinya Fulan. Dia datang ke wanita ini untuk melamar. Dia hadapi sama bapaknya, aku datang untuk melamar putrimu atas perintah Rasulullah SAW. Tapi bapaknya keberatan. Lelaki itu adalah Julaibi. Karena Julaibi tidak punya status sosial, tidak punya kekayaan secara fisik juga, tidak lebih cakep dibandingkan yang lain. Namun, Masya Allah, putrinya ketika mendengar ini perintah Rasulullah, maka putrinya sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'ah. Maka beliau pun menikah karena itu perintah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana pula Zainab yang dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Pada posisi Zainab tidak bersedia karena Zaid mantan budak dan Zainab wanita mulia Quraisy. Tapi Zainab tetap taat karena ini adalah ketetapan dari Allah dan Rasul. Dan itu bagian dari ujian bagi para sahabat. Ujian bagi para sahabat, mereka diminta untuk pasrah bongkoan 100% kepada Rasulullah SAW. Meskipun dalam situasi tertentu ketika Nabi SAW sifatnya hanya memberi saran, sahabat terkadang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Keputusan Nabi atau keikutsertaan Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Saat beliau masih hidup. Di sana ada yang sifatnya wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang bagian ini, sahabat tidak punya pilihan, sehingga mereka hanya bisa pasrah bongkoan sami'na wa ata'na, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Kalau mungkin di zaman kita orang pasti protes dan tidak terima. Ini contohnya seperti kasus apa? Kasus ini tidak hanya dalam urusan keagamaan, ini bersifat pribadi masing-masing. Pernikahan Julaibib, juga pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harithah, yang pada kondisi itu Zainab sebenarnya tidak setuju. Makanya pernikahannya tidak berlangsung lama, lalu terjadilah perceraian. Yang kedua, yang sifatnya saran. Untuk yang sifatnya saran, sebagian sahabat ada yang mengikuti, kadang sahabat mengikuti. Dan ketika sahabat mengikuti, ada yang mengalami kegagalan. Contohnya tidak mengawinkan kurban. Ternyata ini hanya salah pribadi beliau di luar bimbingan wahyu, sehingga kadang gagal. Sehingga ini membuktikan Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Contoh yang kadang gagal, kadang gagal. Ini contohnya mengawinkan kurma. Sahabat nurut dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan akhirnya gagal panen. Bapak pernah lihat salah dikawinkan?
Saya pernah lihat ya, orang mengawinkan salak. Jadi dia ngambil benang sari dari salak jantan, dipotong-potong kecil-kecil, terus ditaruh di calon buah salak betina. Anak-anak salak pendek sehingga bisa sambil jalan kaki. Ini mengawinkan kurma. Akhirnya ketika tidak dikawinkan, gagal panen. Yang kedua, banyak yang berkah. Banyak yang berkah. Karena mengikuti saran Nabi SAW, dia berkah. Ini contoh pernikahan Usama bin Zaid. Usama dengan seorang wanita yang waktu itu dicerai 3 oleh suaminya. Lalu wanita ini sudah dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Namun Nabi SAW menyarankan nikahi Usama, nikahilah Usama. Kita coba lihat hadisnya. Fatimah bintu Qais. Qala li Rasulullah SAW. Fatimah bintu Qais ketika sedang menjalani masa iddah, dipesani sama Rasulullah SAW. Idza halalti fa'adini. Kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Fatimah bintu Qais dicerai oleh suaminya cerai 3. Kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Fa'adanathu. Kemudian aku pun memberitahu Nabi SAW. Fakhatabaha Muawiyah wa Abu Jaham bin Dukhair. Kemudian Fatimah bintu Qais begitu selesai masa iddah dilamar oleh 3 lelaki, Muawiyah, Abu Jaham bin Dukhair, dan Usamah bin Zaid. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW masih pertimbangan. Amma Muawiyatu farajulun taribun la mala lahu. Muawiyah itu orang yang miskin, tidak punya harta. Wa amma Abu Jaham, sedangkan Abu Jaham farajulun darrabun lin nisa. Abu Jaham suka memukul wanita. Walakin Usama, nikahilah Usama. Faqalat biyadiha hakadha Usama tu Usama. Kemudian Nabi SAW atau wanita ini mengatakan dengan tangannya hakadha Usama, Usama. Baik, aku terima Usama, Usama. Faqala Rasulullah SAW, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laka. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya itu lebih baik bagimu. Fatazawwastuhu faqtabtu bihi. Aku pun menikahi Usama dan aku merasa sangat bahagia. Banyak orang yang iri kepadaku dengan menikahi Usama. Baik, ini contoh seorang sahabat yang diberi saran oleh Nabi SAW dan dia mengikuti dan banyak keberkahan di sana. Sebutkan contoh sahabat yang mengikuti saran tapi tidak mengikuti, yang diberi saran tapi tidak mengikuti. Di sini ada yang kedua ini. Kadang sahabat mengikuti, kadang tidak mengikuti. Kadang sahabat tidak mengikuti. Nah, yang tidak mengikuti contohnya siapa? Terus namanya Barirah. Barirah ditawarkan untuk balik dengan Mughith. Barirah sudah merdeka, tapi Mughith belum merdeka. Lalu Mughith merengek-rengek minta agar Barirah balik ke dia, tapi Barirah tidak bersedia. Bahkan kemanapun Barirah jalan diikuti sama Mughith sambil nangis. Saking cintanya Mughith kepada Barirah. Tapi sayangnya cintanya hanya bertepuk sebelah kaki. Dan Barirah gak senang sama Mughith, sehingga dijak balik beliau gak mau. Nabi SAW ngasih saran kepada Barirah, coba kamu balikan saja sama Mughith. Kemudian Barirah tanya, ya Rasulullah, ini wahyu ataukah hanya saran? Lalu Nabi SAW mengatakan, ini hanya saran. Aku gak butuh Mughith.
Sehingga Barirah memutuskan tidak balik ke Mughiyah. Baik. Selanjutnya kita baca lagi. Beberapa fenomena seseorang bicara atau mendahului Allah dalam urusan agama. Pertama, bicara agama tanpa ilmu. Semua yang bicara agama tanpa ilmu, maka dia mendahului Allah. Sebab agama itu milik Allah. Ala inna lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahasanya agama itu hanya milik Allah. Al-khalis, murni. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu mengikuti apa yang kau tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fu'ad, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fu'ad adalah isi batin. Terkadang orang memikirkan sesuatu yang dipikirkan maksiat. Sekarang dia bisa merahasiakan, dan nanti Allah akan membuka semuanya. Yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah mengharamkan kepadamu al-fawahish, perbuatan keji yang lahir maupun yang batin, perbuatan dosa, tindakan melampaui batas, bighairil haqq, tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, dan kalian berbuat syirik kepada Allah yang kau tidak punya buktinya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kau bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga termasuk di antara mendahului Allah adalah bicara agama tanpa ilmu. Ini tadi di surat Al-Isra ayat 36. Tambah lagi tadi surat apa? Firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 33. Surat Al-A'raf ayat berapa? 33. Sehingga siapa yang bicara agama tanpa ilmu sama dengan mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau nggak tahu apa yang harus kita lakukan, diam. Tanya kepada yang tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayul biqa'i khair?" Ya Rasulullah, tempat manakah yang paling baik? Wa ayyul biqa'i syarr, dan tempat mana yang paling jelek? Nabi SAW mengatakan, la adri hatta as'ala Jibril. Aku enggak tahu. Aku tak tanya sama Jibril dulu. Nabi SAW tanya kepada Jibril. Kemudian Jibril menjawab, la adri hatta as'ala Rabbi. Aku enggak tahu. Aku tak tanya kepada Allah dulu. Seorang Nabi enggak tahu. Tanya Jibril. Jibril enggak tahu. Dia tanya kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Bagaimana dengan manusia zaman sekarang? Setiap kali ditanya masalah agama, kalau pun nggak tahu, maksa menjawab. Selanjutnya, yang kedua, termasuk di antara mendahului Allah adalah membela pendapat manusia, namun dengan mengesampingkan dalil. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu baina yadayhi wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang zalim gigit jari, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, andaikan dulu aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani, celakalah aku sekiranya aku tidak menjadikan fulanan khalila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman akrab, laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani,
sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan Al-Quran setelah peringatan Al-Quran itu datang kepadamu. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan setan tidak mau menolong, dia mengkhianati manusia. Sehingga dia dulu mengikuti setan, begitu semuanya dihukum, setan yang diikuti nggak mau bantu, mengkhianati pengikutnya. Mungkin Anda bisa lihat sebagian di antara penceramah yang membela perkataan gurunya, tapi dengan cara mentakwil hadis dengan cara dipaksa. Sehingga hadis ini ditakwil untuk sesuai dengan aktivitas guru. Artinya dalil dipaksakan untuk menyesuaikan dengan apa yang dialami oleh guru, sehingga tidak dibalik. Gurunya mentakwil dalil atau gurunya ditakwil untuk menyesuaikan dalil, tapi dalil dipaksa untuk menyesuaikan keterangan guru, dan itu kelihatan benar. Sehingga dia ketika itu menyampaikan dalilnya ini, tapi maksudnya adalah seperti ini, dia sesuai